Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan akan mempresentasikan materi Manajemen Kualitas Air dengan judul Pengelolaan Kualitas Air untuk Area Budidaya Laut. Budidaya laut merupakan salah satu jenis budidaya perairan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lepas pantai di daerah tropis, subtropis, dan beriklim sedang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Budidaya laut atau aquacultur laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan membudidayakan berbagai jenis organisme laut di lingkungan perairan seperti laut, laut dalam, atau tambak. Tujuan utama dari budidaya laut adalah untuk memproduksi secara berkelanjutan berbagai produk perikanan seperti ikan, moluska, itu kerang-kerangan atau tiram, juga tiram, krustasea, udang dan kepiting, serta alga laut. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas air di area aquacultur laut atau area budidaya laut adalah salinitas, oksigen terlarut, dan gen resistensi antibiotik. Dengan aquacultur kolam dibatasi oleh volume dan aquacultur keramba oleh aktivitas dan musim. Salinitas atau kadar garam dari dalam air merupakan faktor lingkungan yang sangat penting dalam kehidupan budidaya laut. Karena faktor lingkungan ini sangat berpengaruh langsung terhadap organisme yang dibudidayakan seperti osmoregulasi, pertumbuhan, dan reproduksi. Menurut Zhang et al. 2020, pada poin ketiga yaitu oksigen terlarut adalah salah satu parameter kritis dalam kualitas air bagi budidaya laut. Ketersediaan oksigen yang cukup dalam air ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan, kesehatan, dan kelangsungan hidup organisme laut yang dibudidayakan. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas air dan kehidupan biota laut di budidaya adalah seperti suhu, salinitas, oksigen terlarut, kekeruhan, dan pH. Selain itu, faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualitas air di kawasan budidaya laut juga dipengaruhi oleh unsur hara, intensitas cahaya, arus, gelombang, dan bakteri. Persyaratan kualitas air budidaya laut. Berikut merupakan kualitas air budidaya ikan laut di karamba jaring apung berdasarkan standar nasional Indonesia. Yang pertama, pembesaran ikan kakap putih dengan suhu 26-32 derajat Celcius pada salinitas 15-25 ppt, pH atau derajat keasaman 7-8,5 dengan tingkat kecerahan minimal 5 meter serta bahan organik terlarut maksimal 50 ppm tanpa arus. Kedua, pembesaran kerapu macan dan kerapu tikus dengan suhu 26-32 derajat Celcius pada salinitas 31-34 ppt dengan pH 7-8,5. Tingkat kecerahan minimal 5 meter serta bahan organik terlarut maksimal 50 ppm dengan arus pada kerapu macan 20-25 cm per detik, sedangkan pada kerapu tikus tanpa arus. Dalam hal perairan pantai masih jauh dari kegiatan-kegiatan manusia, maka pemerintah daerah perlu menentukan wilayah-wilayah perairan mana yang diperuntukkan budidaya laut dan mana yang untuk sektor lain. Sedemikian rupa sehingga tak terjadi tumpang tindih yang merugikan dan tidak mengancam perairan peruntukan ini. 2. Jika di sekitar perairan budidaya laut telah ada kegiatan-kegiatan baik di laut maupun di darat yang menghasilkan limbah, maka untuk menjaga kualitas air laut perlu diterapkan peraturan-peraturan tentang kualitas air dan tentang pencegahan pencemaran laut. Yang ketiga yaitu untuk meyakinkan para pembudidaya laut tentang layaknya kualitas air laut yang dijaga, maka perlu diadakan pemantauan kondisi perairan untuk budidaya laut. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.